Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak yang baik hati. Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah terhipnotis dengan keromantisan, keseruan serta ketegangan. Tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Chris Lauren dan Alicia Rininta adalah kedua pemeran penting dalam sinetron TM-TM ANTV. Dalam beradu peran, keduanya terlihat memiliki chemistry yang sangat kuat satu sama lain, dan hal ini yang menyebabkan keduanya dikabarkan memiliki kedekatan. Dilansir dari kanal YouTube Jelajah, terdapat ramalan tarot yang ditujukan untuk Chris Lauren dan Alicia Rininta. Di dalam video tersebut dijelaskan beberapa fakta-fakta yang kemungkinan menjadi alasan sosok Chris Lauren mengagumi Alicia Rininta. Dijelaskan bahwa terdapat kartu cangkir, yang mana menurutnya bahwa kedua pemeran Abimana dan Kinanti tersebut memiliki perasaan yang terpendam satu sama lain. Cangkir keluar Gus, ini cangkir menandakan bahwa kedua orang ini saling ada perasaan yang disimpan di hati masing-masing, jelas tuturnya. Dirinya juga menambahkan bahwa perasaan tersebut bisa saja muncul karena Alicia Rininta dan Chris Lauren sering bertemu satu sama lain. Ada perasaan-perasaan yang mulai tumbuh karena keseringan bertemu, apalagi mungkin ada kecocokan dari kedua orang ini, tambahnya. Dalam kartu kedua, ditunjukkan oleh Ki Ajeng Nimas bahwa Alicia Rininta memiliki sifat-sifat feminim yang sangat disukai oleh Chris Lauren. Hal ini ditunjukkan dengan keluarnya kartu seorang ratu yang memegang cangkir dari kartu tarot tersebut. Ada simbol Ratu Gus, ratu bawa cangkir. Sifat-sifat yang feminim yang dimiliki Alicia Rininta sudah membuat Chris Lauren tertarik kepadanya, tuturnya. Dirinya juga menambahkan bahwa sifat keibuan yang dimiliki oleh Alicia Rininta telah menarik hati sosok Chris Lauren. Sifat feminim, sifat keibuan, sifat yang menjadi dominan dalam diri Alicia Rininta memang sifat yang feminim ya. Ngomongnya juga kalem dan itu yang membuat Chris Lauren tertarik kepada Alicia Rininta, tuturnya. Tidak hanya itu, Ki Ajeng Nimas juga membeberkan bahwa Alicia Rininta adalah sosok yang mandiri dan dapat mencari uang dengan usahanya sendiri. Hal tersebut menurut Ki Ajeng Nimas sebagai alasan sosok Chris Lauren mengagumi sosok Alicia Rininta sejauh ini. Dia juga seorang wanita mandiri, yang mampu menghidupi hidupnya sendiri, kegigihan mencari nafkah makanya ia dilambangkan sebagai seorang ratu, tuturnya. Hal lainnya yang disukai oleh Chris Lauren terhadap Alicia Rininta adalah, Alicia Rininta termasuk orang yang dapat menempatkan diri. Hal ini dikarenakan kartu yang keluar selanjutnya adalah neraca, di mana menurut Ki Ajeng Nimas hal itu adalah simbol keadilan. Ada simbol neraca, di mana Alicia Rininta ini mampu menempatkan dirinya di antara Novian dan Chris Lauren, tuturnya. Dalam hal ini menurut Ki Ajeng Nimas, Alicia Rininta dapat mengerti bahwa bagaimana posisi dirinya sesungguhnya. Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda tanggal 1 Juni tahun 2022 di ANTV menceritakan Kinanti tampar pipi Abimana karena tidak bisa menghargai perasaannya. Pada saat itu, Kinanti telah diperbolehkan pulang ke rumah.
Dan semua anggota keluarga membuat kejutan untuk Kinanti. Saat itu, Nayaka sangat senang melihat mamanya sudah kembali. Meski Kinanti dalam kondisi amnesia, Nayaka dan Abimana mencoba bersabar. Sesuai dengan usulan David, Abimana mempersiapkan acara makan malam romantis untuk Kinanti. "Ada acara apa sih?" kata Kinanti saat diajak Bijumi ke taman belakang. Abimana memberitahu Kinanti bahwa dulunya Kinanti sangat senang saat diajak makan malam sambil dansa. "Dulu kamu paling suka diajak dansa," kata Abimana. Bukannya senang, Kinanti malah menamparkan pipi Abimana saat suaminya itu hendak menciumnya. "Saya tahu kalau istri itu harus melayani lahir batin, tapi jangan kayak gini dong. Hargain dulu perasaan saya," kata Kinanti marah. Sementara yang lainnya sangat kaget melihat Kinanti marah kepada Abimana. Apalagi Nayaka yang merasa kasihan kepada papanya. "Aduh, papa kok kasihan ya," kata Nayaka sedih. Di sisi lain, Pak Herman memberikan cek untuk Bunga sebagai bentuk tanggung jawab hingga dia melahirkan. Di sini Pak Herman merasa bahwa dirinya tidak ingin mendapatkan masalah baru jika terus berdekatan dengan Bunga. Dengan dipecatnya Bunga dari perusahaan, tentu Pak Herman merasa senang karena dia terlepas dari teror Bunga. "Ini ada cek untuk kamu sampai melahirkan. Itu adalah bentuk tanggung jawab saya," kata Pak Herman. Bunga menerima cek tersebut, tapi dalam hatinya dia akan terus membuat Pak Herman membayar banyak uang untuknya. Sementara Nayaka hanya punya Eyang Marta yang menemaninya. Andrew yang melihat keluarga Abimana pun memulai serangannya terhadap orang-orang kepercayaan Abimana dan David. Abimana menunjukkan pada Kinanti bahwa ia adalah laki-laki yang kaya raya dan banyak di luar sana wanita yang menunggu dudanya. Kinanti tidak percaya bahkan setelah Abimana menunjukkan foto pernikahan mereka. Alex yang sangat senang karena diberikan kejutan makan malam romantis oleh Andrew, harus menelan pil pahit. Lantaran di akhir pesta ia melihat Andrew kembali ke sifat jahatnya, bahkan Andrew sama sekali tidak berubah. Sementara, Abimana marah besar saat tahu yang dimimpikan Kinanti bukan dirinya melainkan David. David yang mendengar hal tersebut hanya bisa berbicara bahwa ingatan zaman dulu Kinanti sepertinya lebih kuat. Ia tetap marah pada David dan tidak terima jika Kinanti nantinya lebih sayang dan jatuh cinta kembali kepada pengawalnya itu. David juga tidak mengetahui harus berbuat apa dan kenapa ia yang dimarahi Abimana. Di sisi lain, Reno mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Nico yang telah mendonorkan ginjalnya untuk Ari. Ia tidak menyangka padahal Reno selama ini selalu jahat pada Nico. Reno mengatakan pada Nico bahwa ia ingin melamar Anna, namun hal itu tak kunjung ia lakukan karena keadaan Ari. Nico pun bilang bahwa Reno harus mencoba beberapa kali untuk melakukan lamaran kepada Anna. Mendengar Nico yang menyemangatinya membuat hati Reno semakin yakin untuk melamar Anna. Ia yakin pintu maaf Anna sudah terbuka sekarang, karena Reno sendiri sudah mengalami banyak perubahan. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk, bye-bye.